Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini yaitu kita mereview Java yang kedua. Yang pertama kita membahas mengenai input dan output pada Java. Output ya. Untuk menampilkan ke layar secara tekstual, Java mempunyai fasilitas output yaitu dengan perintah system.out.print. Nah, kemudian buka kurung. Nah, ini adalah hal yang akan ditampilkan. Jadi yang akan ditampilkan nanti apa? Itu ada di dalam kurung ini. Nah, contohnya system.out.print buka kurung tanda petik double hello tanda petik. Maka nanti yang akan tampil berarti hello gitu ya. Kemudian ada lagi system.out.print buka kurung stimata tanda petik double tutup kurung. Pernyataan tersebut akan menghasilkan output berikut ini pada layar hello stimata misalnya gitu ya. Perintah system.out.println buka kurung hal yang akan ditampilkan. Misalnya system.out.println buka kurung hello stimata hello ya. Kemudian system.out.println buka kurung tanda petik stimata tanda petik. Kalau dijalankan jadinya hello, kemudian baris berikutnya stimata. Jadi yang harus diingat gini, kalau print saja itu akan dicetak, kemudian kalau ada print lagi dia akan ditampilkan di sebelah kanannya. Ya begitu ya, harus diingat itu. Kalau ada LN-nya, nah, println itu berarti tag perintah berikutnya akan ditampilkan di bawahnya begitu. Kemudian untuk input, untuk memasukkan sebuah nilai ke variabel yang sudah didefinisikan digunakan kelas scanner. Input data bertipe integer, untuk menginputkan data dengan tipe integer digunakan metode neckIn di dalam kelas scanner. Kemudian untuk input data bertipe string menggunakan metode neckLine. Nah, kemudian untuk input tipe yang lain, nah ini bisa dilihat sini ya. Kalau boolean itu berarti pakai next boolean. Kemudian kalau short integer next short. Kemudian kalau long integer next long ya. Kemudian float ini next float. Kalau double ya next double gitu ya. Nah itu. Oke. Nah ini contohnya ini kita bikin kelas input example. Nah ini membutuhkan package ya Java Until Scanner ini ya, untuk bisa menggunakan next line perintah-perintah ini itu butuh ini ya. Ini harus ada panggil dulu ya, harus dipanggil dulu ya, dipanggil dulu, nanti baru perintah-perintah ini bisa dikerjakan ya. Nah gitu kita coba ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan netbin-nya. Oke, kita coba dulu. Kemudian kita aktifkan netbin-nya, kemudian kita klik kanan di sini ya. Kemudian new class, kemudian kita bikin kelasnya ya. Kelasnya yang tadi, kemudian finish. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita copy ininya, programnya ya. Kita copy. Nah, kita copy lagi ininya, nanti saya jelaskan ya. Ini taruh di atasnya sini ya. Nah, gitu. Ntar saya rapikan dulu programnya. Ini nah, biar kelihatan bagus. Nah ini programnya ini ya, saya jelaskan di sini aja biar lebih enak.
nih ya. Nah, ini perintah scanner input sama dengan new scanner buka kurung sistem ini itu membuat objek dari kelas scanner. Kemudian string nama ini untuk variabel string ya. Kemudian integer untuk angka 1, angka 2 jumlah. Jadi untuk nama tipenya string, untuk angka 1, angka 2 dan jumlah tipenya integer. Kemudian perintah sistem .out .print tadi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Siapa nama kamu? Nah, berarti nanti perintah selanjutnya akan diletakkan di sebelah kanan, entah itu input ataupun output. Nah, ini ada perintah nama sama dengan input titik atau dot next line ya, buka kurung tutup kurung, berarti nanti dia butuh inputan, butuh masukan dari keyboard ya. Nah, itu nanti akan diletakkan di sebelah kanannya. Kemudian ini ada sistem titik out titik print, masukkan angka pertama, angka 1 sama dengan input next in. Nah, gitu ya. Jadi, jangan lupa perintahnya ya harus sama ya, next in. Kemudian sistem out titik print lagi, masukkan angka kedua, angka 2 sama dengan input titik next in. Nah, kemudian jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Kemudian perintah lagi sistem titik out titik println nama saya plus nama, jadi untuk mencetak outputnya. Kemudian sistem out println jumlah, ini tanda petik plus jumlah, nanti untuk menampilkan jumlahnya ya. Coba kita jalankan dulu ini programnya ya. Kita simpan dulu ya programnya, kemudian kita run. Nah, siapa nama kamu? Misalnya namanya Sigit ya. Nah, kemudian enter. Nah, masukkan angka pertama 40 misalnya. Kemudian angka kedua 20. Kemudian enter. Nah, outputnya nama saya Sigit, jumlahnya 60. 60 itu dari mana? 40 ditambah 20 ya. Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, kita kembali ke slide berikutnya. Kita jalankan lagi slide-nya. Nah, sekarang kita ke struktur kontrol seleksi if else ya. Nah, jadi bentuk yang pertama ini bentuknya sederhana ya. Pernyataan seleksi dengan if akan mempunyai beberapa bentuk. Bentuk yang pertama ada if dengan satu pilihan ya. Bentuk umumnya ini kalau dari flowchartnya kondisi benar, dia menjalankan perintah ya. Menjalankan perintah ini, kalau tidak dia akan melompat ya, selesai ya. Jadi if kondisi benar, dia akan menjalankan perintah ini. Kalau tidak, dia akan selesai. Hal yang harus diperhatikan yaitu statement dalam kurung kurawal if hanya dieksekusi jika kondisi benar terpenuhi. Kurung kurawal bersifat opsional jika statementnya berada pada kurung kurawal hanya satu ya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya jika statement ini hanya satu baris, nah, mungkin tidak perlu ya. Jadi kalau banyak baris wajib ya. Cuman tidak pengaruh seandainya diberi. Maksudnya kalau satu baris diberi itu bisa gitu ya. Nah, misalnya ini. Misal nilai X akan ditambahkan 5 apabila nilainya lebih besar 100. Nah, ujinya if X lebih dari 100 maka X sama dengan X plus 5 begitu ya misalnya. Jadi kalau X nya kurang dari 100 dia akan langsung melompat ke sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini public class belajar if ini kan. Jadi kita nanti ini misalnya kelasnya belajar if. Kita kasih nilai integer untuk nilai MTK sama dengan 80, kemudian diuji.
Jika nilai MTK lebih dari 70, maka dia menampilkan sistem titik out titik println selamat kamu lulus ujian matematika gitu ya. Jadi perintah yang di dalam ini akan dijalankan apabila nilainya lebih dari 70 ya. Kalau misalnya di inisial tadi itu di sini integer nilai MTK sama dengan 50, tidak dikerjakan yang di sini, dia akan melewati, dia akan langsung menuju ke sini ya. Gitu. Ini tidak perlu saya dibukkan programnya ya. Ini masih sederhana, saya rasa penjelasannya saya sudah cukup. Nah, sekarang itu untuk bentuk dua kasus. Jadi pernyataan ini akan mempunyai dua pilihan. Jika kondisi bernilai benar dikerjakan aksi 1, dan jika bernilai salah dikerjakan aksi yang kedua. Aksi 1 dan 2 juga bisa merupakan pernyataan majmuk. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Nah, ya, ini diuji ya. Jika kondisi benar ya, dia mengerjakan aksi 1 ya. Jika kondisi salah, dia akan mengerjakan aksi yang kedua, gitu ya. If kondisi benar mengerjakan aksi 1, else mengerjakan aksi yang kedua. Apabila kondisi benar dipenuhi maka aksi 1 dilaksanakan. Tetapi bila syarat tidak terpenuhi maka aksi 2 yang dilaksanakan, begitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita coba ininya ya. Kita coba programnya. Oke, kita berhentikan sebentar. Kita bikin kelas lagi ya. Namanya ini belajar if else. Nah, kemudian finish. Nah, kemudian kita kopikan programnya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini kebetulan programnya kelihatan semua kan. Nah, ini saya jelaskan di sini. Nah, kita pertama bikin kelas belajar if else. Nah, ini kita kasih inisial dulu, apa itu? Variabel dulu. Nilai MTK tipe integer dengan nilai 80. Kemudian diuji, if nilai MTK kurang dari 70 akan menampilkan pesan mohon maaf kamu tidak lulus. Nah, kemudian else system out println menampilkan selamat kamu lulus ujian matematika. Nah, jadi nanti begini, yang diuji adalah nilai MTK. Nah, kebetulan nilai MTK-nya ini 80. Kemudian masuk ke sini. Apakah nilainya kurang dari 70? Tidak, maka dia akan lompat ke else. Maka nanti akan menampilkan yang ini. Selamat kamu lulus ujian matematika. Kita coba ya. Kita coba dulu. Nah, selamat kamu lulus ujian matematika. Misalnya ini baru saya rubah 60, baru nanti yang ini memenuhi syarat ini karena nilainya kurang dari 70. Kita coba. Nah, mohon maaf kamu tidak lulus, gitu ya. Bisa memahami kan ya? Oke, kita lanjutkan. Kita show lagi PowerPoint-nya, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk yang bentuk 3 kasus. Nah, untuk seleksi persyaratan yang lebih kompleks bentuknya harus berikut. If kondisi benar 1, dia akan mengerjakan aksi 1. Kemudian else if kondisi benar 2, dia akan mengerjakan aksi yang kedua. Kemudian else mengerjakan aksi 3. Nah, kalau dilihat flowchartnya seperti ini. Diuji apa kondisi 1 itu benar. Kalau benar dia akan mengerjakan aksi yang pertama. Kemudian kalau salah dia diuji yang kedua. Apa kondisi
benar, apakah kondisi benar kondisi benar 2, ini gimana nih, tulisannya keliru ya. Nah, kondisi benar 2 true. Nah, ya. Kalau benar dia mengerjakan aksi yang ketiga. Kalau dia tidak masuk ke kondisi benar 1 dan kondisi benar 2, maka dia akan mengerjakan aksi yang ketiga, gitu ya. Bisa paham ya? Atau saya ulangi. Jadi diuji apakah kondisi benar 1 bernilai true ya. Kalau benar maka dia akan mengerjakan aksi 1. Kalau tidak, dia akan masuk ke diuji lagi di kondisi benar 2. Kalau ini bernilai true, maka dia akan mengerjakan aksi yang kedua. Jika tidak, akan mengerjakan aksi yang ketiga. Nah, ini contohnya ini. Ini kelasnya namanya belajar if else if. Nah, ini kita variabelnya ada nilai MTK, ada nilai IPA. Nah, MTK-nya sama dengan 80, IPA-nya sebenarnya 100. Nah, ini diuji. Apakah nilai MTK kurang dari 70? Kalau benar, dia akan menampilkan selamat kamu lulus ujian matematika. Nah, kemudian kalau misalnya tidak memenuhi ini, akan masuk di pengujian yang kedua. Apakah nilai IPA lebih dari 85? Jika benar, dia akan menampilkan dan kamu lulus pada pelajaran IPA. Nah, kemudian kalau misalnya tidak masuk di pengujian 1 dan 2, dia akan mengerjakan yang selain itu ya. Dia akan menampilkan mohon maaf kamu tidak lulus ya. Ini walaupun contohnya ini beda dari biasanya ya, maksud saya beda dari biasanya gini. Ini itu yang diuji kan 2 variabel. Yang pertama yang diuji matematika, nilai matematika, yang kedua diuji IPA. Walaupun ini bukan contoh yang lazim ya, umumnya yang diuji sama, misalnya diuji matematika semuanya gitu ya. Cuma ini kita buat agak beda biar kalian berpikir berbeda ya. Jadi yang diuji umumnya adalah yang sama. Yang diuji itu misalnya dari matematika ya matematika semuanya gitu ya. Jadi kalau yang diuji seperti ini untuk bisa masuk ke else ini yang terakhir, maka dua-duanya ini harus tidak memenuhi ya, harus tidak memenuhi. Misalnya nilainya MTK berarti apa itu? Tidak boleh memenuhi ya. Jadi ini sudah betul ya. Cuman ini memenuhi ya. Jadi ini harus dirubah. IPA-nya misalnya dirubah misalnya 70. Nah, baru dia akan mengerjakan yang else ini ya. Jadi kalau ini tidak memenuhi dan ini tidak memenuhi baru ke sini. Jadi misalnya ini kan MTK kurang dari 70 tidak memenuhi kan? Tapi IPA-nya memenuhi, berarti tidak akan ke sini ya. Ini harus dirubah, ini misalnya 70, nah baru dia akan mengerjakan ini ya. Contohnya memang 2 variabel, biasanya hanya 1 variabel ya. Bisa ya. Nah, nanti dicoba programnya atau saya coba dulu. Sebentar. Kita coba dulu ininya ya. Kita coba dulu, bikin kelasnya dulu. Kemudian kita kopikan. Nah, sudah. Nah, coba sekarang kita simpan, kita jalankan. Nah, Wildan kamu lulus pada pelajaran IPA gitu kan ya. Nah, yang saya jelaskan tadi maksudnya gini.
yang diuji itu sama-sama MTK ya. Ini kurang rapi, cara rapikan dulu. Nah, yang diuji harus sama-sama nilai matematika. Ini misalnya ini MTK gitu ya maksudnya. Jadi dia hanya satu variabel aja. Kita jalankan. Nah, maaf kamu tidak lulus ujian ya. Tidak masuk di sini dan tidak masuk di sini ya kan. MTK-nya dalam berarti apakah kurang dari 10? Tidak. Masuk ini diuji apakah MTK lebih dari 85? Tidak, dia akan masuk ke sini ya begitu. Cuman untuk pengujian IP sebaiknya dibuat seperti deret, dan misalnya gini, kurang dari 70 gitu kan ya, kemudian kurang dari berapa gitu ya, atau jadi intinya kalau kurang gitu kan ya, kalau lebih. Nah, cuman kalau kurang berarti dari kecil ke besar, kalau lebih berarti dari besar ke kecil. Misalnya lebih dari 85 terus LCF lebih dari 70 gitu. Kan LCF lebih dari begitu ya. Nah, kalau ini kan kurang dari kemudian LCF-nya 8 lebih dari. Nah, itu sebenarnya nggak cocok. Cuman ini untuk pengujian, untuk contoh pengujian aja. Oke. Sekarang kita kembali ke slideshow lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita ke switch case. Nah, sekarang kontrolnya switch case. Nah, pernyataan switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Setiap ungkapan ungkapan dengan sebuah nilai integral konstan, seperti sebuah nilai dengan tipe byte, short, integer, atau char. Nah, bentuknya seperti ini. Switch ungkapan, kemudian diuji case ungkapan 1, dia akan mengerjakan pernyataan 1, kemudian ada perintah break. Nah, kemudian case ungkapan 2, kemudian mengerjakan pernyataan 2, kemudian dan seterusnya sampai default pernyataan yang ke X. Jadi default itu maksudnya kalau di if itu else. Nah, kalau tidak memenuhi ini berarti mengerjakan selain itu ya. Gitu. Kalau flowchartnya seperti ini gambarnya, diuji apakah ungkapan 1 benar. Kalau benar mengerjakan ini, kalau salah diuji lagi apakah sesuai dengan ungkapan 2 benar. Apakah sesuai dengan ungkapan 2 ya mengerjakan yang ini. Nah, perintah break itu digunakan untuk keluar dari switch ini. Kalau misalnya tidak ada perintah breaknya, setelah masuk ke ungkapan 1 dia akan masuk ke ungkapan 2 ini, case yang kedua ya. Jadi harus dipaksa keluar ya. Keterangan ungkapan 1 nomor 2 dan seterusnya dilakukan secara berurutan dimulai dari pertama sehingga cocok pernyataan mengikuti case dijalankan. Break ditemukan dari eksekusi pernyataan switch berakhir. Di bawah hanya kesalahan jika ungkapan pada bagian case tidak ada yang cocok. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Oke, kita ini dulu. Nah, mana tadi? Ini ya. Case demo kita coba bikin programnya. Ini ya. Ini kemudian kita copy. Nah, ini udah ya. Kemudian jadi nanti gini. Misalnya ini string sekolah SMA. Nah, ini kan sekolah, kemudian kebetulan kita kasih SMA. Apa itu?
inputannya ya, atau defaultnya. Diuji switch sekolah. Nah, diuji apakah SD? Tidak, dia ke sini. Apakah SMP? Tidak. Apakah SMA? Ya, karena ini kan SMA, maka dia akan mengerjakan yang ini. Setelah itu dia keluar dari perulangan ini menuju ke sini, ya. Itu kita coba jalankan. Nah, SMK 1 Malang, gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ini kita ganti akan menyesuaikan. Misalnya ini SMP, kita ganti SMP P. Nah, itu ya. Kita jalankan SMP 3 Malang, gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ke perulangan ya. Ada while, do while dan for ya. Struktur counter while. While condition man statement ya. Selama nilai ekspresi condition true ya, selama nilai itu betul, maka statement akan dijalankan. Kemudian ekspresi condition akan dievaluasi lagi. Jika sekali putar ini dievaluasi lagi, apakah masih memenuhi gitu. Apakah masih benar? Kalau benar, muter lagi, ya, dia akan muter lagi. Saat nilai expression condition false, ya, pengulangan berhenti. Perintah statement tidak lagi dijalankan. Ingat, condition dievaluasi lebih dahulu. Nah, gitu. Misalnya ini, ya. Misalnya ini ada kelas latihan while ini. String sapaan tipenya string, kemudian halo pejuang, integer jumlah tipenya integer, dikasih nilai 0. While selama jumlah kurang dari 5 dia akan berulang, gitu kan, maksudnya perintah ini kan. Diuji apakah jumlah kurang dari 5, kan jumlah masih 0. Ya, nampilkan sapaan apa? Halo pejuang, gitu kan. Kemudian jumlah plus. Jumlah yang pertama, jumlah kurang dari 5, jumlah nilainya berapa? 1, kurang dari 5, ya, neta lagi. Muter sampai kalau jumlah sudah 5, apakah jumlah itu kurang dari 5? Tidak, dia akan berhenti, gitu ya. Ya. Jadi nyetak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, karena ini mulai 0 kan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, gitu maksudnya. Ya. Nah, kemudian do while. Do statement while kondisi. Nah, statement dijalankan lebih dahulu, kemudian kondisi dievaluasi. Kalau yang sebelumnya diuji dulu, ini dijalankan dulu. Jika kondisi true, statement dijalankan lagi. Jika false, lu berhenti. Minimal statement dijalankan sekali. Nah, karena ini itu ujinya belakangan, maka dijalankan dulu statementnya minimal sekali. Nah, ini misalnya latihan do while, ya kan? Misalnya saya dengan tipe string diisi dengan namanya Indonesia. Nah, integer x sama dengan 0, berarti x-nya dikasih nilai 0. Kemudian do while diuji jika x-nya kurang dari 6. Nah, dia akan melakukan perulangan pertama, dia akan menampilkan Indonesia, ya. Kemudian di x ditambah x baru 1. Nah, ya. Pertama x-nya masih 0 ya, x-nya masih 0, sak muteran 0, ya. X-nya 0. Nah, muter. Print Indonesia lagi, ya. Ya, Indonesia. Kemudian muter lagi. Nah, muter lagi. X-nya bertambah jadi 1, nyetak lagi Indonesia. Nah, jadi ini nanti berapa? Ini berapa jumlahnya? 6. 0 ya. Atau kita coba di programnya aja ya. Nah,
kita coba dulu aja biar lebih jelas ya. Ini kita coba dulu. Ini kita bikin dulu ya kelasnya. Oke. Nah, kemudian kita kopikan. Nah, kemudian coba kita simpan dan jalankan. Nah, begitu. Nah, coba kita tambah ini dengan X. Nah, biar X-nya berapa gitu loh maksud saya itu. Nah, itu kan. Jadi X yang ke 0 dulu dia udah nyetak gitu. Kemudian muter X yang ke 1, X yang kedua, X yang ketiga sampai X yang ke 5 ya. Bisa ya. Jadi untuk mempermudah caranya begini, dicetak gini biar ngerti berapa sih hasilnya gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kita ke for. Nah, for sintaknya itu for inisialisasinya, kondisinya, kemudian step ekspresinya, baru ngerjakan ini. Ya. Maksudnya apa? Ini inisialisasi, dikasih berapa sih nilai awalnya, kemudian ini kondisi, misalnya X-nya kurang dari berapa dan seterusnya, kemudian ini penambahannya ya, misalnya X plus gitu maksudnya ya. Ya seperti itu ya. Ya. Jadi begitu, ini awalnya, ini kondisinya, ini penambahannya, ekspresinya. For digunakan bila kita sudah tahu berapa banyak pengulangan yang akan dilakukan ya, karena syaratnya ada di sini berapa kalinya itu ya. Nah, contohnya ini string, ini kelas latihan for. Ini kamu tipenya string bisa. Kemudian variabel jumlah tipenya integer diisi dengan 5. For X dengan tipe integer ya sama dengan 0. Kemudian diuji apakah X kurang dari jumlah. Jika iya, X ditambah ya. Kemudian menampilkan perintah ini, kamu dari mana ini, menampilkan tulisan bisa gitu ya. Nah, gitu. Coba kita dilakukan programnya. Kita coba bikin kelas lagi. Nah, ini ya. Oh, kok keliru namanya ya. Bentar. Ini bukan itu, ini loh. Nah, ini loh. Yang di blok keliru ya tadi. Ini latihan for gitu. Ini oke. Kita copy. Nah, ya kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, gitu ya. Jadi karena ini mulainya 0, berarti berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biar jelas gini kita plus apa tadi? X. Nah, kita jalankan lagi. Nah, jadi X 0, jika ini kan X-nya 0, jika X kurang dari 0 plus X plus ini nyetak yang ke 0 dulu. Ya.
Setelah satu putaran baru nilainya X-nya ini 1 ya, gitu, ditambah lagi. Nah, begitu muter sampai X-nya kurang dari 5 gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, kemudian struktur counter break. Nah, kegunaannya itu keluar dari loop. Nah, jadi yang tadi kan sudah kita ajari tadi, yang ini tadi ya, while ini break atau yang case tadi ya. Nah, dia gunanya untuk keluar dari sini. Jadi misalnya ini for integer sama dengan W ya, sama dengan 0, diuji W kurang dari 7, W plus plus. Nah, jika W itu sama dengan 5 break, maka program itu berhenti. Jadi berhentinya di mana? Di 5. Jadi ini hanya menampilkan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, kalau belum 5 dia menampilkan perintah ini ya. Perintah menampilkan menampilkan nilai dari W itu sendiri ya. Gitu ya. Nah, bisa ya. Jadi begitu. Untuk break gunanya untuk keluar dari perulangan atau loop ya. Nih. Ya. Jadi kalau memenuhi syarat dia akan berhenti ya, seperti ini. Nah, kemudian continue. Guna untuk menjalankan pengulangan selanjutnya tanpa menjalankan sisa dalam blok pengulangan. Juga bukan kebiasaan programming yang baik. Nah, ini memang apa itu biasanya jarang dilakukan. Nah, contohnya ini for integer W sama dengan 0 dengan syarat W kurang dari 7, maka W plus plus. Diuji apakah W sama dengan 4, jika ya continue, jika tidak menampilkan W. Maksudnya gimana? Jika kondisinya W itu 4, dia akan di skip ya, continue, jadi 4 akan skip gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi ini kan 0, 1, 2, 3, karena melewati ini skip, kemudian melanjutkan perulangan lagi. Kalau yang break dia akan berhenti total, dia akan lompat ke sini ya. Ya. Buka kurungnya ini, tutup kurung ini, nah ke sini ya, ke sini. Kalau continue dia tidak lompat keluar, tapi dia akan mengerjakan perintah berikutnya ya, begitu ya. Nah, sekarang kita belajar OOP. Nah, Object Oriented Programming. OOP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. OOP bertujuan untuk mempermudah pengembangan suatu program. Ini memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek atau kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Kayak tadi itu kan, kita sudah bikin kelas. Nah, misalnya kelas fruit. Nah, fruit ini objeknya apa? Ada apple, banana, mango. Kemudian kelas car ini ada Volvo, Audi, Toyota, ini objeknya ya. Gitu. Nah, kelas merupakan kombinasi dari data dan operasi atau metode dengan akses modifier ya. Satu kelas membentuk sebuah tipe data ya. Objek instan dari kelas, perwujudan dari kelas. Tipe objek memiliki state, variabel instan atau field, behavior atau metode ya. Kelas memiliki detail implementasi atau blueprint dari sebuah objek yang akan dibuat. Bayangkan sebuah objek factory. Kelas menyatakan detail implementasi objek, seluruh metode dan field, kode untuk metode yang akan menentukan perilaku dari objek. Kelas berisi definisi, variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek.
membuat objek dengan operator new. Membuat objek dengan operator new, mengalokasikan ruang memori untuk objek baru dan mengembalikan alamat dari objek dalam memori. Contoh new integer 20. Mendeklarasikan reference variable class name file name. Contoh integer x, integer ii. Dalam OP variable disebut atribut atau properti. Fungsi disebut method. Menyimpan alamat dari objek agar dapat digunakan lagi, digunakan operator sama dengan. Contoh kita biasanya membuat objek instance seperti ini. Nama kelas, nama objek sama dengan new nama kelas. Integer x sama dengan new integer. Lebarnya 20. Kata kunci new berfungsi untuk membuat objek baru dari kelas tertentu. Setelah membuat objek, kita bisa mengakses atribut dan metode dari objek tersebut gunakan perintah titik atau dot. Misalnya ini dimension size, saya sama dengan get size. System dot out dot println size titik weight. System titik out titik println size get weight, gitu ya. Metode berperan menjelaskan bagaimana suatu atribut bereaksi. Peran yang dimaksud berupa tingkah laku behavior yang dapat digambarkan oleh suatu metode. Misal kelas manusia tentu memiliki metode berupa tingkah laku seperti berpikir, berjalan, berbicara, makan, dan lain-lain. Maka tentu metode dapat disesuaikan dengan program yang dibuat. Oke, sudah pada akhir slide. Saya rasa untuk kali ini cukup sampai sini. Semoga materi yang saya sampaikan jelas ya, dan Anda bisa mencobanya lagi nanti di rumah, bisa dicoba programnya ya. Nah, nanti jangan lupa buka Google Classroom-nya ya untuk mendapatkan materi PDF-nya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.